Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya MR dan Ridho Firdaus dengan NIM 112222065. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu sebuah karya ilmiah yang topiknya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai mahasiswa. Yang akan kita kaji hari ini adalah artikel jurnal berjudul Kesepian dengan Nomofobia pada Mahasiswa. Artikel ini ditulis oleh Andrea Christine Santoso, Kristiana Hari Sutijiningsih, dan Universitas Kristen Satya Wacana. Artikel ini juga diterbitkan oleh Bulletin of Counseling Psychotherapy. Nah, dalam video ini, kita tidak hanya melihat isi penelitiannya, tapi kita juga membedanya dari sudut pandang bahasa Indonesia. Kita akan lihat bagaimana cara penulisannya, struktur, dan bahasanya. Mari kita mulai. Jadi, apa yang sebenarnya mendasari penelitian ini? Intinya, penulis melihat ada dua fenomena besar, yaitu kesepian dan nomofobia. Nomofobia ini sederhananya adalah rasa cemas atau takut saat kita jauh dari handphone. Penulis melihat bahwa mahasiswa yang notabene pengguna internet paling aktif sering menjadikan handphone sebagai pelarian dari rasa sepi. Pertanyaannya, apakah kedua hal ini benar-benar berhubungan? Lalu, bagaimana mereka membuktikannya? Mereka menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu mereka menyebar kuesioner online kepada 76 mahasiswa psikologi untuk mengukur tingkat kesepian dan nomofobia mereka menggunakan alat ukur yang sudah standar, yaitu NMP, Strip Q, dan UCLA Loneliness Scale. Dan hasilnya ternyata sangat menarik. Penelitian ini menemukan adanya hubungan positif yang signifikan. Lihat tabel ini. Ada angka korelasi 0,308 dan signifikasi 0,003. Artinya sederhana saja. Semakin tinggi tingkat kesepian yang dirasakan mahasiswa, semakin tinggi juga kecenderungan homofobia yang ia tunjukkan. Dan hipotesis mereka telah terbukti. Sekarang, bagian yang paling seru untuk kita sebagai mahasiswa bahasa Indonesia. Mari kita bedah cara penulisannya. Pertama, dari segi struktur. Saya melihat penulisnya sangat disiplin mengikuti struktur IMRAD, atau pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Ini adalah fondasi yang membuat alur tulisan ini sangat runut dan mudah kita ikuti sebagai pembaca. Kedua, soal bahasa dan pemilihan kata. Coba perhatikan. Penulis menggunakan istilah asing seperti smartphone atau loneliness. Ini bukan karena mereka tidak tahu padanannya, tapi ini adalah pilihan yang tepat dalam konteks ilmiah. Istilah-istilah ini sudah dikenal secara internasional dan maknanya sangat spesifik. Ini menunjukkan penulis paham kapan harus menggunakan istilah teknis demi kejelasan. Ketiga, efektivitas komunikasi. Abstraknya sangat to the point. Dalam satu paragraf, kita langsung dapat semua informasi penting. Selain itu, penggunaan tabel-tabel seperti ini sangat membantu kita sebagai pembaca untuk memahami data dengan cepat, tanpa harus membaca narasi yang panjang. Terakhir, apakah ada yang perlu diperbaiki? Jawabannya tentu, tidak ada karya yang sempurna. Kalau ada satu hal yang bisa dikembangkan lagi, mungkin ada di bagian pembahasan. Penulis sudah bagus dalam membandingkan hasil semuanya di penelitian lain. Namun, akan lebih menarik lagi jika ada elaborasi lebih penting tentang implikasi teoritisnya. Tapi, ini hanya detail kecil saja. Jadi, apa kesimpulan kita? Artikel jurnal ini menurut saya adalah contoh yang sangat baik dari sebuah karya ilmiah. Isinya relevan, dan dari segi penulisan, strukturnya kokoh, bahasanya jelas, dan penyajiannya efektif. Penulis ini berhasil membuktikan adanya kaitan antara rasa sepi dan nomofobia, dan menyajikannya dalam tulisan yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa memberi kita perspektif baru. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.